Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Widi Bayi Hafi Al-Afghani dengan NIM 24106060043 dari Prodi Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang program Python yang saya buat, yaitu tentang simulasi sistem pemesanan di kafe. Di sini saya akan melanjutkan dari modul satu kemarin. Di sini adalah modul yang kedua dengan dengan sedikit perubahan pada strukturnya. Berprogram. Di sini saya akan menjelaskan tentang program tentang struktur program dan fungsi-fungsi yang ada di dalamnya. Yang pertama itu ada fungsi sapa pelanggan. Nah, fungsi sapa pelanggan ini digunakan untuk menyapa pelanggan saat program ini dimulai, yaitu dengan print halo nama. Parameter nama ini eh, dari input pelanggan. Jadi parameter nama ini akan muncul setelah pelanggan memasukkan nama pelanggan tersebut. Terus ini ada halo, nama, kemudian selamat datang di Kafe Moto. Selanjutnya ada silakan pilih menu yang tersedia. Kemudian yang bawahnya itu ada menu dictionary. Nah, menu dictionary ini berisi daftar menu dan beserta harganya. Di sini ada nomor, kemudian daftar menunya, nama menunya, kemudian ada harganya. Nah, kemudian ada fungsi tampilan menu. Nah, fungsi tampilan menu ini untuk menampilkan menu daftar menu ini. Jadi, tampilan menu ini akan mengupload daftar menu Cafe Multo, kemudian menggunakan pengulangan for agar memanggil si menu genre ini dengan nomor ini, kemudian ada nama, kemudian harga, nama kemudian harga yang di sini, ini menu genre. Setelah itu program akan mengeluarkan output print nomor titik kemudian nama nama si menu tadi kemudian harganya. Nah, setelah itu ada fungsi pilih menu. Nah, fungsi pilih menu ini untuk mengecek input dari pelanggan. Jika pelanggan memilih menu tidak ada di antara angka 1 sampai 10, maka fungsi ini akan mengeluarkan output yaitu menu tidak tersedia. Nah, di situ. Nah, kemudian fungsi ini itu untuk membaca input dari pelanggan tersebut. Kemudian hubungkan ke daftar menu ini. Setelah itu ada fungsi tampilan metode. Nah, fungsi tampilan metode ini untuk menampilkan beberapa metode pembayaran yang bisa digunakan ke Pemulto ini. Yaitu yang pertama yaitu ada tunai, kemudian kris, dan ngebit. Nah, kemudian ada fungsi metode pembayaran. Fungsi metode pembayaran ini juga digunakan untuk membaca dari input pelanggan pada saat pelanggan itu memilih metode pembayaran yang dipilih. Nah, jika pelanggan itu memilih metode pembayaran nomor satu, di sini program ini akan mengeluarkan tunai. Jika pelanggan memilih dua, maka di sini akan mengeluarkan output kris. Dan selanjutnya. Nah, jika pelanggan tidak memilih antara nomor 1 sampai 3, fungsi ini akan eh, mengeluarkan output yaitu tidak valid. Selanjutnya pada program utama di sini seperti biasa saya akan mengeluarkan print yaitu sistem pemesanan Cafe Multo. Setelah itu ada jumlah pelanggan. Di sini harus diberi keterangan inter karena jumlah pelanggan itu harus berbentuk angka. Jadi sistem program bisa membacanya. Di sini juga jumlah pelanggan ini juga menentukan beberapa kali perulangan yang di bawah ini akan berulang. Di sini saya menggunakan pengulangan for seperti modul satu kemarin. For in range 1 jumlah pelanggan plus 1, kemudian print data pelanggan ke n. Nah, di sini eh, sistem program akan meminta input berapa jumlah pelanggan, maka di sini akan terdata data pelanggan ke berapa, sistem ini akan bekerja. Semisal data pelanggan ke 1, kemudian nama, di sini ada variabel nama, input, masukkan nama pelanggan. Nah,
Di sini pada program ini program akan meminta nama pelanggan, kemudian pelanggan memasukkan namanya sendiri. Nah, kemudian akan memanggil fungsi ini. Kemudian ada input name di sini, program akan meminta name dari pelanggan. Kemudian setelah itu yang tadi eh, program akan memanggil fungsi sapa pelanggan yaitu dan sekalian akan menyapa pelanggan dengan nama yang telah diinput tadi. Kemudian ada tampilan menu. Nah, di sini akan memanggil tampilan menu, akan memanggil fungsi tampilan menu ini dan akan mengeluarkan daftar menu beserta harganya. Nah, kemudian ada menu integer input, pilih menu 1 sampai 10 dan di sini fungsinya untuk meminta input dari pelanggan akan memilih menu yang akan memilih menu antara menu nomor 1 sampai 10. Kemudian program juga meminta input jumlah pesanannya itu bebas. Kemudian di sini ada fungsi untuk menghitung total harga yang harus dibayar. Di sini ada nama menu, nah kemudian harganya, lalu memanggil fungsi pilih menu tadi yang di atas. Kemudian total bayar ini dihitung dengan cara mengalihkan harga, kemudian jumlah yang dipesan. Kemudian program akan mengeprint sana, kemudian nama menu tadi dikali jumlah dengan harga yang harus bayar, total bayarnya itu di sini. Nah, setelah itu ada tampilan metode. Nah, setelah setelah total harga ini sudah keluar oleh program, maka program otomatis akan memanggil fungsi tampilan metode yang ini. Kemudian menampilkan beberapa metode pembayaran tadi. Setelah itu, program akan meminta input kepada pelanggan untuk memilih metode pembayaran yang dipilih antara 1 sampai 3. Nah, kemudian di sini ada pilih metode pembayaran. Nah, di sini untuk membaca input dari pelanggan tadi, kemudian program akan mengeprint sesuai dengan metode tadi yang dipilih. Nah, setelah ini ada stroke, yaitu dengan yang saya akan menggunakan variasi eh, sama dengan sebanyak 40 kali untuk pembatas saja. Kemudian ada tulisan stroke pembayaran pelanggan ke berapa tadi sesuai data pelanggan yang dimasukkan oleh pelanggan tadi. Kemudian ada variasi lagi sama dengan sebanyak 40 kali. Setelah itu ada nama pelanggan. Nah, di sini nama pelanggan dengan memanggil variabel nama sesuai yang dimasukkan yang diinput oleh pelanggan tadi pada awal program dimulai. Kemudian ada name. Nah, name ini juga eh, sorry, ini salah. Harusnya ini saya memanggil variabel name juga. Di sini memanggil variabel name, kemudian setelah itu ada pesanan. Pesanan juga memanggil nama menu. Nama menu ini tadi nama menu yang dipilih oleh pelanggan tadi. Kemudian ada jumlah pesanan. Nah, jumlah pesanan ini juga sesuai dengan jumlah pesanan yang dipilih oleh pelanggan. Kemudian ada total pembayaran. Nah, total pembayaran ini memanggil variabel total bayar. Nah, total bayar ini yang hasil perhitungan harga dikali jumlah tadi. Nah, setelah itu ada metode pembayaran. Metode pembayaran ini yang memanggil variabel pilihan metode ini. Berarti metode tadi yang dipilih oleh pelanggan. Selanjutnya saya menggunakan variasi sampai dengan sebanyak 40 kali lagi untuk sebagai pembatas saja. Dan untuk terakhir ada print. Terima kasih atas pesanannya. Semoga Anda puas dengan produk dan pelayanan kami. Nah, di sini saya akan mencoba merunning program program Python-nya. Sini saya akan coba memasukkan jumlah pelanggannya 1, memasukkan nama pelanggan, berani, saya akan masukkan name, nah setelah itu, nah ini daftar menu yang keluar dari
dari list menu dictionary ini kemudian dibaca oleh fungsi tampilan menu ini. Jadi saya memilih pilihan menu nomor 5 ya, kentang goreng. Jumlahnya itu sebesar 4. Nah, di sini kan sudah kelihatan saya memesan saya memesan menu nomor 5 itu kentang goreng, kemudian jumlah pesanannya itu 4, kemudian program akan menghitung sesuai dengan fungsi program ini dengan mengalihkan harga, dengan mengalihkan nama menunya, kemudian harga. Jadi total yang harus dibayar yaitu 48.000. Nah, kemudian ada metode pembayaran. Metode pembayaran yang saya pilih yaitu sebesar kris. Nah, kemudian setelah saya memilih kris, program akan mengeluarkan output metode pembayaran yang dipilih yaitu kris. Kemudian ada batas sama dengan tadi yang sebanyak 40 kali. Kemudian struk pembayaran pelanggan ke satu. Kemudian data dari pelanggan. Misal nama pelanggannya Gani tadi, yang saya pilih Gani, yang saya masukkan Gani maksudnya. Kemudian ada NIM ini. Setelah itu ada pesanan yang saya pilih yaitu kentang goreng. Ya, ini kentang goreng. Setelah itu ada jumlah pesanannya 4. Nah, di sini sesuai yang saya input yaitu 4. Nah, kemudian ada total pembayaran yang harus dibayar yaitu 48.000. Ini 48.000 rupiah serta ada metode pembayaran yang saya pilih yaitu kris. Di sini ada metode pembayaran kris. Kemudian ada variasi juga bersama dengan sebanyak 40 kali. Dan ada pesan terima kasih atas pesanannya. Semoga Anda puas dengan produk dan pelayanan kami. Selesai. Eh, Demikian penjelasan singkat tentang codingan yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.